kenapa mode bermain itu bisa menjadi juga membuat kita stabil, kenapa itu bisa menjadi mode yang memang oke untuk dijalankan setiap hari, akan kuncinya pada di sini. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu tanpa sadar juga, di bawah sadar kita ada motif yang mendorong. Ada dua motif yang bekerja, yaitu motif internal di dalam diri dan ada motif eksternal di luar diri. Motif internal dari dalam diri dan ada motif eksternal dari luar diri. Kalau mode ekonomi kue pengen sugih, itu motifnya dari luar atau dari dalam? Syarat tercapainya dari luar atau dari dalam? Sugih urusan duit toh. Nek duit kui metuni saka pas kui ngising berarti dari dalam. Tapi ternyata duit itu kan ada di luar. Makanya itu motifnya ada di luar. Motif kompetisi itu di luar atau di dalam? Bersyarat. Karena kamu harus berkompetisi sama orang. Kamu harus membandingkan diri sama orang terus. Padahal itu juga nggak masuk akal kompetisi itu. Kue ngarang dewe kompetisimu, stres dewe. Nek kompetisi ini bal-balan, peraturannya jelas. Kompetisi ini apa senengnya? Lari, sapa sing disian tekan jelas peraturannya. Nek di dalam dunia sosial, kompetisi ini peraturannya apa? Sapa sing dianggap lebih tinggi, siapa yang dianggap lebih rendah, siapa yang dianggap lebih hebat. Itu ngarang sendiri di otakmu sendiri dan kue stres dewe. Ngapain melakukan sesuatu yang bikin stres? Jadi ketika kita bermain, kita seperti anak kecil, dia hanya mau melakukan sesuatu yang memang dia inginkan. Itu koyonnya negatif, tapi artinya gini juga, dia hanya melakukan sesuatu yang motifnya internal dari dalam dirinya, sehingga urusan berhasil atau tidak di luar itu nomor 16. Dia sudah melakukan, kuwi wis bahagia saka awal. Kuwi mancing mangkat jam 11 wengi tidak ada kepastian atau harapan bakal mendapatkan ikan, yo tetap mangkat. Gagal ping 13 yo tetap mangkat. Itu bisa dianggap sebagai orang bodoh dan saya setuju juga dengan itu. Tapi nek kowe bahagia yo arep ngopo? Bodoh lah urusanmu. Kowe sing ora paham, kowe ora seneng mancing. Aku ndelok wong mancing ki pekok, tenan. Bukan berarti saya tidak menghargai orang mancing. Aku jajal mancing. Pernah jajal sampai 3 kali untuk memastikan bahwa ini aku bener-bener nggak paham dunianya atau memang aku nggak nyambung gitu. Aku mancing uncal kayak walesan entuk 5 menit ki wis utekku wis sambat. Ngopo to aku meneng bae ngene iki, aku njuk usahaku ngopo ngene iki. Iso ngububi tak celuki wae piye cara aku. Ya Allah. Aku tak tahan tersiksa aku. Oke, mungkin kemarin gagal, tak jajal meneh. Itu lama-lama baru gini udah menyesal, ngopo tuh aku tekan gini ya wes. Berarti memang itu tidak cocok buat saya. Semua orang duwe bahagia-bahagiane dewe-dewe. Jadi itu tadi. Ada banyak mode yang terjadi di dalam diri kita dan kebanyakan tidak kita sadari. Ini bawah sadar yang coba saya angkat di atas sadar agar kalau kita melakukan sehari-hari, Anda ada pertanyaan, saya pakai mode apa ya ini sedang? Saya sedang pakai mode apa ya ini? Ini karena mode itu seperti baju. Itu ditrik, itu mode itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara perilaku kita. Anda ketemu orang pakai jas melipit, apa sebenarnya? Go wangi-wangian, sikatan, pokoknya rapi banget. Perilakumu pasti mengikuti itu tanpa sadar. Bawah sadarnya pasti geret ke situ. Terus kemudian bangun tidur, apa sebenarnya nggak dandan sama sekali. Modenya kan langsung berubah, bener nggak? Tanpa kita sadari, modenya berubah dengan sendirinya. Nah, curiga saya ini ngomong curiga bukan kepastian. Yang disebut hati adalah hal-hal yang tidak kita sadari itu. Karena yang bisa dirasakan dari hati apa? Bukan pemahaman kognitif seperti itu. Paling gampang sing disadari dari hati apa? Srek ora srek. Bener enggak? Iki yo regone larang tapi kok aku srek. Bener enggak? Pernah gitu ya? Yo rupamu kira ganteng-ganteng amat ning aku kok srek. Aku sok kan gitu. Jadi hati itu kadang-kadang tidak bisa diolah oleh yang disadari karena banyak yang bekerja di bawah sadar. Seperti musik. Wah, membuat hati nyaman, membuat hati ikut sedih, membuat hati ikut semangat.
Anda kalau misalnya lagi jogging lari, pasti musiknya bukan yang melo-melo. Ya toh? Musiknya melo, melayune ya melo-melo gitu. Loh, apa hubungannya musik karo itu? Karena ketika kita mendengarkan musik bisa kita breakdown pakai akal. Ini adalah frekuensi gini, temponya segini sama detak jantung jaraknya segini, ada frekuensi yang bekerja segini, bisa kita bedah dengan akal. Tapi itu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa mempengaruhi hati. Mbok krosok-krosok dewe. Jadi hati itu punya sensor sendiri, akal punya sensor sendiri. Kalau akal bisa kita urut, kalau hati bisa kita titeni. Karena dia bekerjanya lebih full daripada hanya akal. Nah, kalau menurut saya seperti pikiran itu bisa kita urut, kalau hati bisa kita titeni kayak kaos. Nek pikiran diurut, nek hati dititeni. Waktu kecilnya Sabrang dulu, saya tinggal di Patangpuluhan. Sabrang lahirnya di depan Pakualaman, kemudian tinggal di Kadipaten, terus pindah ke Patangpuluhan. Itu saya punya tetangga namanya Pak Daman. Yo wong kampung biasa, orang melarat kaya nggonaku gitu ya. Suatu hari saya itu ndandani pagar depan. Yo ming tak kapur nganggo apa to? Putih ngono kae. Dilabur. Kamping ngono kae. Pak Daman ndak terima. Terus dia pagarnya direnovasi apik banget kae, dicat mengkilap ngono kae. Pokoknya angger aku ngopo-ngopo dia bersaing terus, jadi dia modenya mode kompetisi. Sampai aku ngeluh susu iki wong kok nyaingi aku terus, mesti aku kalah no. Akhirnya pagerku, omahku, sak cendelone, sak lantaine, sak lawange tak cat ireng kabeh. Itu cilane Sabrang tak. Akhirnya dia nggak bisa lagi menyaingi saya. Mergo letek-letekan to kuwi. Dia kan maunya indah-indahan, lah saya kan tak jawab dengan ledek gitu. Jadi semuanya dulu hitam di Patangpuluhan tuh. Pak Nevi masih ingat ya? Dulu hitam, jadi ada level teater dinasti di ruang depan rumah Patangpuluhan tuh, itu semua tak cat hitam, kuape ireng. Sak klosone ireng, sembarang ireng. Jadi tonggoku setelah iso nyanyi meneh, modaro kowe. Jadi itu salah satu metode untuk berhadapan dengan orang yang kita nggak ngapa-ngapain, disaingi sama dia pakai mode yang berbeda sama kita. Wong kita itu cuma mau menikmati hidup kok, melarat ya apa ning pokoke sing penting aku bahagia, aku seneng, aku sreg gitu. Tapi tetangga kita kadang-kadang kan saiki wong kampung kan disaingan-saingan ngono kuwi. Nah kuwi aja melu pekok ngono kuwi. Jadi saiki mulai sesuk omahmu ceten ireng tunteng wis ora ana sing iso nyaingi gitu. Itu Bang. Ini saya kemarin habis ngobrol sama temen yang lama, udah nggak ketemu konco SD. Ngobrol teleponan, terus salah satunya dia ngomong bercerita tentang anaknya. Terus anaknya kan masih bayi, masih umur 2,5 tahun kalau nggak salah, belum bisa ngomong. Terus dia kesel sama orang-orang kampung yang niatnya baik tapi itu agak menyakitkan. Wah, anakku umur segitu udah bisa pidato, misalnya gitulah. Bisa misuh ya, menurut saya anakku kok anakmu belum. Nah, terus dia merasa sangat kesal. Terus kemudian anaknya ditonton ke bahasa Inggris, kalimat pertamanya bahasa Inggris, dia bangganya gitu. Oh, anakku iso sedidik tapi bahasa Inggris. Ya. Menurut saya itu bodoh. Karena gini sebenarnya, kalau kamu tidak mau mengikuti permainan dia, nomor satu jangan ikut cara berpikir itu. Saya ngomong sama dia gitu. Nek kowe isih menggunakan juk kayak ke bahasa Inggris, juk kowe membalas dengan ngono kuwi yo nyeneng ke hati, lega ke hati. Cuk, ngono ki enak memang. Tapi kalau ngomong nek aku anakku tiga ngono tak buru isu. Kalimat-kalimat yang mulai su. Jadi nek tanggane ngomong apa anakku jawab su. Jadi aku gelem, aku mengikuti cara berpikir dia, tapi saya tenggelamkan di dalam ke dalam satu tataran yang mereka tidak siap dulu. Nggih, paham. Bisa juga gitu. Nggih, paham.
diguyoni toh itu jadi diremehkan cara berpikir itu kan bisa masuk ke permainan mereka tapi diremehkan. Ada jalan lain yo wis. Anakku usulku ngene. Yo wis ngomong kewe anakku lagi milih bisu apa piye ngono wis. Anakmu ngomongnya wis pinter. Oke. Apa momen kalimat seperti itu hanya dianggap berharga, ukuran seperti itu hanya akan dianggap berharga oleh orang yang memegang cara berpikir seperti itu. Kalau kamu tidak mau bersaing dalam cara berpikir itu, jangan pegang cara berpikir itu. Menurut saya ini yang dilakukan oleh Mak Yah dengan kedaulatan diri. Nomor satu adalah itu, bagaimana kamu ukuran yang ada di luar itu tidak harus semuanya dicekeli wis kaya urip mati melu kuwi ngono lho. Oke, ukuranmu seperti itu, aku ampuh toh mobilku apa HP ku papat tuh. Sip wis ampuh dhewe kowe. Lah buat dia itu berharga. Wong kowe ra melu permainan kuwi kowe ngesip ngono ki ya ngopo to, ya ora rugi apa-apa to. Ampuh papat. Ampuh. Aku setengah ya, kowe retak-retak. Jika ampuh situ oke situ. Siji membahagiakan dia. Dua, kamu tidak tertarik pada sebuah permainan yang kamu sendiri nggak mau main. Karena kalau kamu masuk pada sebuah permainan, itu kan permainan semua tuh. Tolak ukur itu permainan yang dipilih oleh manusianya. Kamu ketarik pada sebuah permainan yang kamu sendiri tidak mau main di dalamnya dan kamu terpaksa isinya menggersulo Bos. Mengisine nggersulo. Wis mending rasa main. Kamu permainanmu di situ hak saka Gusti Allah, kowe nglakoni uripmu, kamu pilih permainan itu monggo. Aku enggak di situ permainan. Kita berteman tetap berteman. Jangan dianggap empati dan kok maksud sih? Diterima aja. Permainannya diterima aja. Iya, ya. Ini permainan yang baik dan perlu dibudayakan ya. Ya lali tuh harus ngomong-ngomong. Gini, intinya gitu. Itu kan tidak menggugurkan pertemanan. Kamu berteman dengan orang sing jalan berpikirnya adalah pertarungannya adalah dawa-dawan rambut. Ya ora kudu melu kowe kok. Itu kalau yang aneh gitu gampang nolaknya. Tapi kalau yang sudah diiyakan secara umum tanpa disadari itu agak susah menolaknya kecuali kita memang sadar di situ. Misalnya gini, cita-citamu apa? Cita-citaku pengen sugih. Cita-citaku pengen jadi polisi. Cita-citaku pengen jadi bupati. Cita-citaku pengen presiden. Itu bagiku nggak masuk akal. Tapi aku nggak masalah mereka mengambil cita-cita seperti itu. Karena menurutku posisi itu tidak ada gunanya dicita-citakan. Kalau kamu ngomong fungsi sebagai manusia, jelas cita-citaku aku pengen nguripi wong sak kampung, monggo kudu sugih. Sugih iki alat. Nek cita-citamu dadi polisi, nek wis dadi polisi njuk ngopo? Tercapai cita-cita, bareng iki ngopo iki? Golek cita-cita meneh. Oke, golek cita-cita terus ra kelakon menggok sithik ra urip kok. Nah, ketika kita sudah benar-benar punya mode itu tadi dengan jelas kita permainannya di mana. Kemudian mode-mode yang berjalan di sekitar kita sudah tahu nih. Kita cuman menjadi pemain, bukan menjadi aktor utama. Maksudnya dirimu bukanlah itu, ngono loh. Dirimu hanyalah peran di situ posisinya. Nah, dirimu akan jadi lebih tinggi daripada ukuran-ukuran yang manusia ciptakan. Akan menjadi yang sejati, tidak ketutupan oleh hijab-hijab ukuran-ukuran tersebut. Dasarnya gitu dulu ya. Dasarnya adalah itu tadi, mode berpikir tadi dan kedaulatan kita untuk bisa mengambil mode apa yang kita lakukan dalam hidup. Ya, matur nuwun Mas Helmi. Kembalikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Abram.